siang. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sika akan melakukan praktik percakapan coaching. Saya Elizabeth Lenggoran dari SMK Negeri 3 Maumere sebagai observer. Saya Marcellus Pascalisodin dari SMK Negeri 3 Maumere sebagai coach. Saya Francisca Yulia dari SMPK Virgo Fidelis Maumere sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Eki, Selamat siang. apa kabar? Baik, Bu. Ya, hari ini Pak Eki akan melakukan coaching bersama Coach. Percakapan kita kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Pak Eki sebelum Pak Eki melaksanakan percakapan coaching bersama coachingnya Pak Eki. Kompetensi apa yang akan Pak Eki kembangkan ketika Pak Eki melakukan coaching bersama Coach? Oke, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Dari ketiga kompetensi itu Pak Eki mengerucut atau spesifikasinya ke kompetensi yang mana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, jadi Pak Eki memilih kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi yang Pak Eki menjadi penekanan untuk Pak Eki, itu indikator apa yang Pak Eki ingin kembangkan untuk coach Pak Eki? Jadi saya ingin coach saya menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik, terima kasih Pak Eki. Sama-sama. Semoga sukses melaksanakan coaching bersama coach. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih Pak. Kemarin ada ini ya? Iya. Ada yang mau cerita sedikit. Iya Pak. Saya cerita itu karena memang saya ada yang mau saya ceritakan. Sekarang cukup saya juga Iya. kita sebenarnya waktu bersama. Kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan hari ini? Begini Pak, saya menemui kesulitan terutama menyangkut tugas saya sebagai wali kelas Pak. Kebetulan pada tahun pelajaran kali ini saya ditugaskan sebagai wali kelas dan juga guru mata pelajaran di kelas 8 Pak. Jadi Ibu bertugas menjadi wali kelas ya, Bu, kelas 8 dan juga seorang guru mata pelajaran. Kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan ini? Saya ingin bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya temui, yaitu permasalahan terhadap anak wali saya yang sering sekali datang terlambat ke sekolah, bahkan waktu keterlambatannya itu bisa mencapai 15 hingga 30 menit Pak. Kali ini mau mendapatkan solusi ya dari masalah anak wali yang mengalami atau melakukan terlambat ke sekolah dari rentang waktu 15 hingga 30 menit ya. Kira-kira situasi apa yang terjadi saat ini? Bisa digambarkan sedikit? Situasi yang saya alami saat ini itu Pak, anak ini sering sekali datang terlambat, hampir setiap pagi anak ini datang terlambat dan waktu atau terlambatnya itu lumayan lama kalau menurut saya. Kami masuknya jam 7, beliau bisa datang jam 7.15 bahkan sampai setengah 8. Dan sebagai wali kelas dan juga guru mata pelajaran, saya memiliki kesulitan untuk melakukan pendekatan dengan anak ini. Sepertinya saya mengalami kekurangan waktu untuk melakukan pendekatan dengan anak ini. Sebagai wali kelas memang punya tugas itu bagaimana wali kita
dan anak ini terlambat hampir setiap hari ya. Iya. Oke. Kira-kira situasi ideal seperti apa yang ibu impikan dari anak-anak wali? Saya ingin anak wali saya semuanya itu bisa datang tepat waktu, terutama anak wali ini yang sering terlambat ini dia bisa lebih cepat lagi datang ke sekolah sehingga dia tidak terlambat. Jadi wali ini supaya tidak terlambat lagi ya. Iya. Jika kondisi ideal dari angka 1 sampai 10 ya, kira-kira di mana posisi ibu saat ini? Posisi saya dalam menghadapi anak ini, saya rasa sekarang ada di posisi 6. Posisi 6 ya Bu. Jika ingin ibu tingkatkan, kira-kira ke posisi berapa Pak? Saya ingin meningkatkan ke posisi mungkin 8 dulu. 8 ya, jauh-jauh Ya. ya. Apa yang bisa ibu lakukan untuk mencapai angka tersebut? Mungkin saya akan melakukan pendekatan terhadap anak ini. Sebelum melakukan pendekatan, sepertinya saya harus menyediakan waktu dulu, mencari waktu yang tepat untuk melakukan pendekatan terhadap anak ini. Ketika waktunya saya sudah dapatkan waktu yang pas, kemudian saya akan melakukan pendekatan dengan harapan sedikit dari institusi, sehingga dengan harapan ketika saya sudah melakukan tahapan sedikit dari institusi, anak ini dapat mengalami perubahan sikap dari yang sering terlambat menjadi lebih cepat lagi untuk datang di pagi hari. Jadi ibu ingin mencari waktu dalam waktu pendekatan dengan siswa tadi, terus bisa melakukan tahapan institusi sehingga diharapkan bisa berubah ya. Apa rencana ibu bisa mendapatkan waktu yang lebih sama itu? Rencananya Pak, saya karena saya juga wali kelas dan juga guru mata pelajaran akan kesulitan jika saya mencari waktu di pagi hari, karena jika anak ini datang terlambat lagi maka saya akan kesulitan karena saya juga punya jam pelajaran di kelas lain untuk belajar bahasa Inggris lain juga. Jadi mungkin Pak, saya akan mencari waktu di jam istirahat ataupun jam selesai pembersihan di hari Sabtu, karena kebetulan sekolah menyiapkan waktu untuk kegiatan pembersihan di hari Sabtu. Mungkin selesai pembersihan dan ada waktu, saya akan melakukan pendekatan dengan anak ini. Bisa merencanakan mencari waktu di jam istirahat dan juga di hari Sabtu ya Bu, Iya. ada jam pembersihan dan di celah-celah waktu ibu dan mendampingi anak. Iya. Kira-kira apa ukuran keberhasilan? Oke Pak, ukuran keberhasilannya saya bisa menemukan waktu yang tepat untuk melakukan tahapan sedikit dari pendekatan dengan tahapan sedikit dari institusi terhadap peserta didik saya ini, dan juga dengan melakukan pendekatan tersebut hasilnya sikap anak ini dari yang sering terlambat dia bisa memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk datang lebih cepat lagi di pagi hari. Ukuran keberhasilannya ibu ingin memastikan mendapatkan waktu yang pas ya, dan juga mudah-mudahan anak sikap dari anak yang bersangkutan tadi bisa berubah. Iya Pak. Jadi kira-kira apa konkret yang bisa ibu lakukan setelah sesi ini? Setelah sesi ini Pak, mungkin saya akan mencari waktu dan melakukan pendekatan dengan anak ini untuk menyetujui kira-kira kapan saya dan anak ini bisa bertemu untuk saya melakukan pendekatan dengan tahapan segitiga institusi tadi Pak. Konkretnya ibu bisa langsung mencari waktu ya, Iya. mencari waktu bersama anaknya, menanyakan kira-kira dia punya waktu kosong. Menurut ibu, adakah pihak-pihak lain yang bisa membantu ibu dalam hal ini? Ya Pak, menurut saya pihak lain yang mungkin bisa membantu saya, yang pertama saya mungkin akan berkolaborasi juga dengan guru BK. Mungkin dengan berkolaborasi dengan guru BK saya juga bisa mendapatkan masukan terhadap kira-kira pendekatan seperti apa yang mungkin lebih efektif terhadap anak ini, dan juga saya bisa melakukan kolaborasi juga dengan wali murid, orang tua wali dari anak tersebut,
Bagaimana kita tahu kalau orang tua wali ini yang paling tahu bagaimana keadaan anak ini di rumah. Mungkin saya juga bisa bekerja sama dengan orang tua wali. Bisa menangkap dengan dua hal itu, berkolaborasi dengan guru BK untuk mencari pendampingan yang efektif seperti apa, dan juga berkolaborasi dengan wartawan politik negara. Kira-kira pertanyaan dari Ibu, apa yang dapat disimpulkan dari pembicaraan hari ini? Yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan kita hari ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tadi, di mana saya tadi kesulitan untuk menemukan waktu dan melakukan pendekatan terhadap peserta didik yang terlambat tadi. Akhirnya saya bisa memiliki ide-ide untuk kira-kira kapan saya bisa bertemu anak ini yang akan telah saya sebutkan berdasarkan pertanyaan dari Pak tadi, yaitu waktu istirahat dan juga hari Sabtu setelah kebersihan, dan juga saya bisa setelah menemukan waktu saya bisa melakukan pendekatan dengan tahapan dari institusi terhadap anak ini. Saya juga bisa berkolaborasi bersama guru BK dan juga orang tua wali dalam menyelesaikan permasalahan dengan anak ini yang terlambat. Kira-kira kita bisa mendengar beberapa hal tadi, bisa mencari waktu ya di waktu istirahat ataupun di hari Sabtu yang ada jadwal pembersihan, di celah-celah waktu itu bisa memanggil anak yang bersangkutan yang bermasalah tadi, terus melakukan sedikit restitusi, dan juga bisa berkolaborasi bersama teman-teman guru di PPK dan juga orang tua dari anak. Oke Ibu, saya harap pembicaraan kita tidak sampai di sini saja. Saya ingin mendengarkan hasil nanti di minggu depan. Kira-kira bagaimana kalau dari anak. Terima kasih Pak, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Terima kasih Pak. Selamat siang, Siang, Ibu. Kita bertemu lagi setelah kita melakukan percakapan coaching tadi bersama coachingnya, dan saya sudah mengamati proses percakapannya. Ada beberapa pertanyaan lagi yang mau saya tanyakan di Pak Eki. Setelah melakukan percakapan tadi, apa yang Pak Eki rasakan? Terima kasih Ibu. Yang saya rasakan itu, saya merasa bahagia bisa mendengarkan kunci saya dalam permasalahan yang dihadapi sebagai seorang wali kelas, dan juga bisa mengajak dia untuk menemukan solusinya sendiri. Tadi dia bisa menemukan cara, yaitu mencari waktu di waktu istirahat, dan juga di hari Sabtu yang ada kegiatan yang tidak terlalu padat, ada kebersihan, dan juga dia bisa berkolaborasi dengan guru BPK, dan juga berkolaborasi dengan orang tua. Terima kasih Pak Eki. Dari pengamatan saya selama melakukan coaching tadi, itu Pak Eki sudah bagus, sudah baik, sudah menerapkan proses coaching menggunakan alur kita dengan tahapan-tahapannya, dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhirnya yaitu tanggung jawab. Itu prosesnya, alurnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian prinsip-prinsip coachingnya itu juga sudah terlaksana, terutama di percakapan observasi kita sebelumnya itu ada kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Di situ juga saya sudah mendengarkan dari percakapan tadi pertanyaan-pertanyaan yang Peggy berikan ke coaching, kemudian di saat coaching menjelaskan atau menjawab, Peggy mendengarkan dengan aktif dan mencatat semua hal-hal penting atau kata-kata kunci dari situ, sehingga saya menyimpulkan bahwa percakapan coaching kali ini Pak Eki dari coaching ini sudah berjalan dengan sesuai dengan kompetensi dan prinsip coachingnya. Dari semua itu Pak Eki, saya ingin tanyakan lagi satu pertanyaan. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Eki kembangkan? Mungkin saya ingin memperdalam tentang alur kita. Saya ingin melaksanakan banyak latihan lagi, sehingga dalam pelaksanaan dia bisa dilibatkan.
Oke, terima kasih. Kita sudah melakukan percakapan antara saya supervisor atau observer dengan Pak sebagai host. Terima kasih Tabe. Terima kasih ya. Selamat siang, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sika akan melakukan praktik percakapan coaching. Dengan saya Anselmia Iriance Iri dari SD Impresale sebagai observer. Saya Francisca Yulia dari SMPK Virgo Fidelis Maumere sebagai coach. Saya Marcelus Pascalisodi dari SMK Negeri 3 Maumere sebagai coach. Selamat menyaksikan. Iya. Selamat siang Ibu Anselmia. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Ibu apa kabar? Kabar baik dan baik Ibu. Ibu hari Ibu akan melakukan praktek coaching bersama coaching Ibu. Namun ada beberapa hal terkait penilaian yang akan kita diskusikan saat ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama, apa yang perlu Ibu kembangkan dalam potensi coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan dalam praktek coaching kali ini ada 3 kompetensi coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berhubung. Dari ketiga kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang paling spesifik yang Ibu mau kembangkan? Kompetensi yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif. Dari kompetensi mendengarkan dengan aktif ini, apa indikator yang paling ideal dari kompetensi ini yang perlu dikembangkan dalam percakapan coaching? Indikator dari mendengarkan dengan aktif ini adalah saya bisa berfokus pada coach saya, sehingga saya bisa menuntun coach saya untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Luar biasa Ibu, selamat melakukan praktek coaching Ibu bersama dengan coaching. Terima kasih Sama-sama. ya. Dokter, selamat siang. Selamat siang Pak Marcel, mari silakan masuk Pak. Selamat siang, silakan duduk Pak. Iya, gimana Pak? Oke, kemarin saya sudah coba hubungi Ibu. Oh iya, silakan. Saya ingin menceritakan sedikit. Kira-kira Pak, apa yang ingin Bapak ceritakan? Jadi saya merasa dilema karena dalam minggu ini di hari Selasa, Rabu, Kamis itu saya dipercaya sebagai salah satu panitia EKRX masa pengenalan lingkungan sekolah, dan juga di saat yang bersamaan di komunitas pelajar kami Bu itu ada juga kegiatan yang dilaksanakan dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Iya Pak. Ada Pak. Kira-kira kegiatan apa yang Pak lakukan di hari Senin sampai hari Sabtu tadi Pak? Ada pertemuan di komunitas pelajar. Kegiatan komunitas Pak. Iya benar. Oke. Sekarang yang Pak permasalahannya adalah ada 2 yang bisa saya tangkap di sini, ada 2 kegiatan yang bisa dilakukan secara yang akan terjadi secara bersamaan, Pak. Oke. Sekarang saya ingin bertanya, kira-kira apa yang ingin Pak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Terima kasih Bu. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari dilema yang saya alami, bisa melaksanakan, lalu bisa 2 hal itu bisa berjalan dengan baik dan sukses. Yang Pak harapkan adalah solusi dari dilema yang Pak hadapi karena ada 2 kegiatan yang berjalan dalam satu waktu, ya Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira situasi seperti apa yang sekarang yang Pak hadapi? Situasi yang terjadi sekarang di kepanitiaan EPLS terus berjalan kegiatannya dari hari Senin sampai hari Kamis kemarin, dari masa sekolah dari hari,
dan juga kegiatan di kampus belajar juga teman-teman tetap melaksanakan dari hari Senin sampai direncanakan dari hari Sabtu nanti. Oke Pak, situasinya berarti MPLS-nya tetap berjalan dari hari Senin sampai hari Selasa, Rabu, Kamis, dan juga kegiatan komelnya juga tetap berjalan ya Pak. Oke, sekarang saya ingin bertanya, kira-kira dari skala 1 sampai 10 yang idealnya, kira-kira posisi Bapak pada kondisi yang sekarang ini kira-kira ada di posisi berapa? Jadi kira-kira saya bisa menempatkan diri saya di posisi angka 6. Angka 6 ya Pak. Oke. Di angka 6. Kira-kira posisi angka 6 ini menurut Bapak apakah sudah bagaimana menurut Bapak? Apakah menurut Bapak ideal atau seperti apa? Hanya belum terlalu ideal. Kira-kira Bapak ingin meningkatkan posisi Bapak itu tuh dari angka 6 ke angka berapa? Tidak muluk-muluk sekali mungkin bisa ambil angka 4 saja, naik 2 saja. Dari 6 ke 8 ya Pak. Oke. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk membantu Bapak mencapai angka ideal yaitu angka 8? Yang saya lakukan mungkin panitia IPLS terus berkoordinasi dengan teman-teman di situ, terkhusus di satu seksi dengan saya, teman saya Mario, dan juga di komunitas belajar bersama teman-teman di sana, dan juga mencoba mengkomunikasikan mereka tentang apa yang mereka buat untuk dikerjakan. Ini Pak, di sini kami catat ada 2 hal yang akan Bapak lakukan, yaitu di panitia MPLS Pak berkoordinasi dengan rekan satu seksi Pak, dan juga untuk yang Komel Pak bisa mengkomunikasikan kira-kira tugas dan tanggung jawab apa yang Bapak punya atau Bapak dapatkan di Komel. Oke. Nah, sekarang kira-kira apa ukuran keberhasilan Pak untuk agar Pak bisa melaksanakan 2 kegiatan ini secara bersama? Keberhasilan jelas kalau bisa dua-dua kegiatan itu berjalan sukses, jadi di FLS itu bisa selesai 3 hari dengan sukses, dan juga di komunitas belajar itu bisa menghasilkan sesuatu hal yang sudah direncanakan dari semester sebelumnya. Oke Pak. Jadi Pak sudah memberikan 2 keberhasilannya, keberhasilan berarti Pak mau 2 kegiatan ini berjalan dengan lancar Pak. Kira-kira apa yang akan Pak lakukan terlebih dahulu dari 2 poin tadi yang Pak katakan? Saya lakukan karena saya lebih banyak posisi sekarang itu saya ada di panitia FLS, di situ saya selalu berkomunikasi dengan saya satu sisi tadi. Mungkin saya sekarang untuk ke komunitas belajarnya saya terus berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman-teman di sana. Pak tetap berkoordinasi dan juga berkolaborasi. Pak bisa Pak ceritakan kira-kira bentuk dari kolaborasi dengan teman-teman di komunitas belajar itu seperti apa? Jadi di waktu-waktu luang mungkin saya bisa menghubungi mereka, menanyakan kira-kira apa ya kerjaan apa yang mereka sudah capai, terus mungkin ada pembagian tugas di sana. Kira-kira saya mendapatkan tugas apa, dimaksudkan supaya kalau sempat sepulang rumah saya punya waktu free, saya bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Tadi ada menanyakan pekerjaan apa dan kalau bagian tugas apa sehingga Pak bisa melaksanakan kegiatan atau tugas Bapak Komel itu juga dilahirkan Pak. Nah, sekarang kira-kira siapa yang perlu Bapak libatkan dalam menyelesaikan 2 tugas ini Pak, membantu Bapak untuk menyelesaikan 2 tugas ini? Jadi setelah saya pikir kalau di FLS saya bisa selalu berkoordinasi dengan teman saya di satu sisi Mario. Kalau belajar
teman-teman yang lulus belajar juga program di jurusan kami ini apa atau kalau ada sempat waktu saya mungkin berkunjung ke ruangan kami untuk sedikit bertanya atau menanyakan mungkin ada tugas atau apa seperti itu. Jadi untuk yang PLS tadi Bapak tetap berkoordinasi dengan teman-teman asosiasi. Kalau untuk Kombel, Bapak bisa melakukan pendekatan dengan teman-teman satu Kombel, terutama Ibu Kartlo, dengan cara Bapak mendekati secara langsung ke Pak. Bisa disimpulkan dari percakapan kita kali ini, Pak. Terima kasih Bu sudah melakukan pencerahan kepada saya. Mungkin yang saya simpulkan dari pembicaraan kita tadi, saya bisa melakukan 3 hal. Saya bisa tetap fokus pada kegiatan MPLS karena saya juga hanya dilaksanakan waktu 3 hari dan itu juga hanya setahun sekali. Dari itu saya tetap berusaha menghubungi teman-teman di keluarga saya, terus juga mendapatkan pembagian tugas dari apa-apa yang harus dikerjakan. Jadi saya minta juga di waktu malam hari tapi di waktu kosong di rumah saya bisa mengerjakan itu sehingga tidak tertinggal terlalu jauh teman-teman sebelah. Luar biasa sekarang Pak bisa menyimpulkan sendiri apa yang harus Pak lakukan, yaitu tetap fokus pada kegiatan MPLS. Terus Pak juga berusaha menghubungi teman-teman di Kombel dan juga Pak menanyakan tugas serta bisa mencari waktu di rumah untuk menyelesaikan tugas-tugas Pak di Kombel ya Pak. Luar biasa sekali Pak. Saya berharap percakapan kita tidak selesai sampai di sini saja Pak. Namun setelah Pak melakukan rencana yang telah Pak buat tadi, saya ingin bisa bertemu kembali dengan Pak untuk mendengarkan bagaimana kira-kira hasilnya Pak. Siap. Terima kasih Pak sudah mau berbagi bersama saya. Luar biasa Pak. Cerita saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Ya, Pak. Bu. Baik Ibu Liam, tadi Ibu sudah melakukan coaching bersama coaching Ibu ya. Ya Bu. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Baik Ibu, pada saat coaching tadi saya rasa saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi dan menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga saya dapat membantu coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Baik Ibu, berdasarkan pengamatan saya, Ibu sudah menerapkan proses coaching menggunakan alur cerita, prinsip coaching dan juga kompetensi inti dari coaching. Dari kompetensi yang ada ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan? Saya lebih ingin mendalami kembali alur cerita agar dapat melakukan proses coaching ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu, selamat siang. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah menjadi observer untuk kegiatan coaching saya. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sika akan melakukan praktek coaching Dengan saya, Marcelus Pascalesodit dari SMK Negeri 3 sebagai observer. Saya Elizabeth Walenggoran dari SMK Negeri 3 sebagai coach. Saya Anselmia Eriance Iri dari SD Impresales sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Pak. Kali ini saya berperan sebagai observer akan mengamati coach dan coaching dalam membangun percakapan berdasarkan alur cerita, prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti coaching. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, yang ingin saya kembangkan pada saat saya melakukan coaching bersama coach itu adalah kehadiran penuh, mendengar aktif, dengan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Oke, pada saat coaching saya akan fokus pada kompetensi mendengar teman aktif. Indikator yang bagian mana yang ingin Ibu dapatkan pada proses coaching hari ini?
nanti di video coaching saya berfokus pada coaching sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Selamat melaksanakan proses coaching. Terima kasih banyak. Siang Ibu. Selamat siang Ibu Anselmia, mari silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Anselmia hari ini? Kabarnya lagi baik Ibu. Ibu apa kabar? Saya juga baik. Saya baca di WA ini dari malam, Ibu chat, katanya ada sesuatu yang Ibu mau bicarakan dengan saya. Bagaimana Ibu? Baik, benar Ibu. Saya mengalami masalah yang sangat rumit sebenarnya. Maka saya berusaha untuk menghubungi Ibu. Kira-kira Ibu bisa membantu masalah saya ini. Oke, baik Ibu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya harap setelah percakapan kita ini saya bisa menemukan solusi. Baik, oke. Ibu bisa menceritakan masalah apa yang Ibu hadapi saat ini? Dan Ibu, sekarang ini sudah masuk tahun pelajaran baru. Kebetulan tahun ini saya masih dipercayakan untuk membimbing kelas 6, menjadi wali kelas 6, di mana yang saya lakukan itu ada satu siswa dari kelas 5 yang akan naik ke kelas 6 ini. Kebiasaan anak ini dia sering mengantuk saat pelajaran IPS. Saya bisa tahu karena sebelumnya juga saya pernah membantu di kelas 5 ketika guru kelas 5 yang tidak ada. Dan juga saya mendengar dari teman-teman guru kelas 4 dan 3 sebelumnya bahwa anak ini kalau pelajaran IPS dia sering mengantuk di kelas. Jadi Ibu mengalami permasalahan di mana salah satu dari siswa kelas 5 yang akan naik kelas 6 ini itu punya persoalan di mata pelajaran IPS, ya Bu ya, IPS, di mana ketika di pembelajaran mata pelajaran IPS anak ini sering mengantuk dan mungkin tidur Ibu ya. Oke, sehingga mungkin Ibu Anselmia khawatir jangan sampai ketika dia naik di kelas 6 dan di mana di kelas 6 itu Ibu sebagai wali kelasnya itu akan mengalami kesulitan dengan anak yang benar. Oke. Baik Ibu Anselmia, dari persoalan yang Ibu hadapi sekarang ini mungkin ada rencana yang Ibu akan lakukan dengan anak ini sehingga dia bisa ada perubahan sesuai yang Ibu inginkan. Itu baik Ibu, karena saya juga perlu ada perubahan pada diri anak ini, maka sebelumnya mungkin kami menjalankan dulu kegiatan pembelajarannya dulu sambil melihat sikap anak ini apakah di kelas 6 ini sudah ada perubahan atau belum. Jadi kalau 1-2 kali pembelajaran dia tetap seperti itu, maka saya rencanakan untuk yang pertama melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, dan juga saya ingin merancang pembelajaran yang lebih kreatif lagi sehingga bisa membangkitkan minat belajarnya. Baik Ibu, jadi dari apa Ibu Anselmia sampaikan tadi, itu alternatif yang pertama itu Ibu masih menjalankan proses pembelajaran sambil mengobservasi, istilahnya saya mau observasi dia. Jika dia tidak ada perubahan, masih sama sikapnya seperti kali lalu, masih mengantuk atau sering tidur saat pembelajaran IPS, maka langkah selanjutnya itu melakukan pendekatan secara pribadi. Ya, kemudian yang berikutnya itu Ibu merancang pembelajaran yang lebih variatif lagi di pembelajaran khususnya di mata pelajaran IPS ya. Dari 3 alternatif ini mungkin ada alternatif yang menjadi prioritas yang akan dilakukan di waktu dekat ini. Yang
ingin saya prioritaskan itu yang pertama tadi yaitu pendekatan, dan saya melakukan pendekatan terhadap anak ini. Pendekatan yang saya lakukan ini pendekatan dengan segitiga restitusi, itu yang saya utamakan. Oke Bu, jadi menjadi prioritas itu adalah pendekatan secara pribadi, dengan metode segitiga restitusi. Jadi ya, kemudian kira-kira kapan waktunya untuk melaksanakan rencana ini? Saya sudah berpikir bahwa lebih cepat lebih baik. Jadi mulai besok itu saya sudah, karena besok ada pelajaran IPS, maka saya melihat perkembangannya di kelas seperti apa. Setelah itu kalau masih tetap seperti yang sama, mulai besok setelah pembelajaran itu saya akan mulai melakukan pendekatan sehingga bisa tahu kira-kira anak ini mengalami kondisi atau kendala seperti apa sehingga membuatnya sering mengantuk atau tertidur di dalam kelas. Direncanakan mulai besok, awalnya diobservasi sama pembelajaran, setelah itu baru kalau seandainya tidak ada perubahan maka dilakukan tindakan sehat dengan metode seperti ini. Sangat luar biasa sekali Bu hasilnya. Ada Bu hasilnya melakukan pendekatan restitusi kepada anak yang bermasalah sebelumnya. Semoga apa yang direncanakan Ibu pada hari ini bisa terlaksana, kemudian berhasil sesuai dengan yang kita harapkan. Harapan kita bersama seperti itu ya Bu. Kemudian dari percakapan kita kali ini, apa yang Ibu bisa simpulkan? Saya bisa menyimpulkan dari percakapan Ibu kali ini, saya sudah. Oke, Bu hasilnya dengan rencana prioritas tadi, kira-kira menurut Ibu hasilnya siapa-siapa yang bisa membantu Ibu dalam eksekusi ini? Untuk mengeksekusi ini, yang pertama saya meminta bantuan guru agama, karena kebetulan kami di sekolah tidak ada guru BK, jadi kami juga sering mengunjungi ini, sehingga saya minta bantuan guru agama untuk sama-sama mengatasi masalah ini, dan juga teman-teman di sekelasnya. Siapa tahu dengan teman-teman sekelasnya itu dia lebih dekat dan bisa menceritakan permasalahan yang dihadapinya, sehingga dia sering malam, sering mengantuk, tertidur di dalam kelas, sehingga sulit untuk mengikuti pembelajaran IPS. Di sini ada berkolaborasi dengan mata pelajaran agama, kemudian dengan temannya berkolaborasi di sini bisa kita menyampaikan apa sih alasannya sehingga dia bisa tidur di dalam kelas dan khususnya di mata pelajaran IPS. Dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Ibu Hasilnya simpulkan? Dari percakapan ini saya bisa menyimpulkan bahwa saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, yaitu saya menghadapi anak yang tidak konsentrasi saat mengikuti pelajaran IPS, dia sering tertidur, dan juga saya juga menemukan masalah jika anak tersebut tetap seperti ini, maka saya akan melakukan beberapa cara, yaitu melakukan pendekatan restitusi dan juga merancang pembelajaran yang lebih kreatif lagi sehingga bisa membangkitkan atau bisa memotivasi semangat belajarnya. Sebenarnya semacam apa sekali ya, luar biasa sekali dengan kondisi anak yang seperti itu. Harapan kita dengan rancangan-rencana yang sudah disampaikan Ibu hasilnya, kemudian harapan kita bersama bisa dilaksanakan dan bisa berhasil sesuai dengan harapan. Terima kasih Ibu hasilnya sudah berbagi hari ini dengan saya. Mungkin setelah ada eksekusi dengan rekan sejawat atau bantuan dari temannya tadi, saya bisa
mendengar cerita Ibu Anselmia di pertemuan kita kali berikutnya. Terima kasih juga Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah mendengarkan banyak yang saya ceritakan tadi, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sama-sama Ibu. Tadi Ibu Anselmia waktu kita juga sudah kita bisa kembali beraktivitas. Iya, terima kasih Ibu. Selamat siang. Saya langsung pamit ya Ibu. Ya, hati-hati di jalan Ibu. Sukses melaksanakan percakapan proses coaching tadi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya Pak Guru, saya senang sekali karena bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya, kemudian bisa membantu menuntun coach saya untuk menemukan solusi dari apa yang dia alami saat ini. Ibu, berdasarkan pengamatan saya tadi, Ibu sudah cukup baik menerapkan proses coaching menggunakan Al-Tirta, prinsip coaching dan kompetensi coaching. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi coaching yang bisa kembangkan ke depannya itu lebih banyak memperkaya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terbuka dan berbobot, sehingga melalui pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa menuntun coaching untuk menemukan solusi dari masalah. Saya rasa cukup sekian. Terima Sukses. kasih. Selamat siang, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sika akan melakukan praktik percakapan coaching. Saya Francisca Yulia dari SMPK Virgo Fidelis Maumere sebagai observer. Saya Anselmia Irian Ceiri dari Sekolah Dasar Impresale sebagai coach. Saya Elizabeth Koran dari SMK Negeri 3 Maumere sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Anselmia. Selamat siang Ibu Lia, apa kabar Ibu Lia? Baik Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik juga Ibu. Oke Ibu. Baik Ibu ya. Hari ini Ibu akan melakukan proses coaching dengan coaching Ibu ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Pada proses coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai berdasarkan Al-Tirta, prinsip-prinsip coaching, dan kompetensi inti coaching. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini? Baik Ibu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini, yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, lalu presence atau kehadiran penuh, dan juga saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, luar biasa ya Ibu. Kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu lebih kembangkan lagi di kegiatan coaching hari ini, dan yang Ibu ingin saya observasi maksudnya? Ya, baik Ibu, jadi kompetensi yang paling spesifik yang perlu saya kembangkan hari ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot saya bisa menggali potensi dari coaching untuk bisa menemukan masalahnya dan juga bisa mendapatkan solusinya. Luar biasa Ibu. Oke. Kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dapatkan pada proses coaching kita hari ini? Indikator yang paling ideal dari kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, saya ingin mengarahkan coaching sehingga bisa menemukan sendiri solusi yang dihadapinya, dan juga saya ingin menggugah pikiran dari coaching ini supaya dia bisa berpikir
untuk menemukan masalahnya dan bisa mendapatkan solusinya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses coaching dapat terlaksana dengan baik. Sekian pertanyaan dari saya. Saya persilahkan Ibu untuk melaksanakan proses coaching dengan coaching Ibu. Silahkan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Selamat Ibu. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Apa kabar Ibu? Baik Ibu. Ibu bagaimana, apa kabar? Ya, kabar baik juga Ibu. Kemarin saya mendapat pesan chat dari Ibu ya, katanya Ibu ingin bertemu dengan saya. Kira-kira apa ketemu? Ya, bisa curhat tentang anak di sekolah. Saya menjadi meluangkan waktu seperti ini saya. Bagi Ibu, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, setelah percakapan kita saya bisa menemukan solusi dari masalah-masalah sekarang. Jadi ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Kalau saya bisa menceritakan permasalahan yang dihadapi hari ini. Masalahnya begini Ibu, curhat. Bukan masuk tahun pelajaran baru, saya ini di fase F ini di fase kelas. Jadi saya pasti menerima peserta didik yang dari kelas E, fase E dari kelas 10. Nah, yang saya khawatirkan begini, saya mendapat gambaran dari program pelajaran kejuruan khususnya di fase E itu bahwa sebagian besar di dalam kelas itu anak-anak saya dengan kemampuan matematika dasar, soal perhitungan, dan perkalian pembagian, kemudian penjumlahan pengurangan. Itu sepertinya mereka masih setengah mati. Kemudian dengan apalagi sudah melibatkan angka-angka desimal itu. Tapi saya khawatirnya ketika mereka masuk ke fase E, direkomendasikan dari mata pelajarannya, saya untuk naik fase F. Nah, di sana mata pelajaran kejuruan itu juga ada matematika di situ. Maksudnya bahwa mereka harus punya kompetensi awal materi 3 dasar itu mereka harus punya dengan baik sehingga mereka bisa menyesuaikan pembelajaran di fase E itu. Fase F maksudnya. Jadi saya bisa simpulkan dengan kata-kata yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu mengkhawatirkan sebagian besar siswa yang akan masuk ke fase F itu matematika kemampuan matematika dasarnya sangat minim. Benar sekali. Jadi situasi yang Ibu hadapi saat ini kira-kira kalau dari prioritas angka 1 sampai 10 itu berada pada situasi angka yang berapa? Kalau saya lihat berdasarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman fase E itu bahwa anak-anak saya itu kalau diskalakan dari angka 1 sampai 10 memang masih 4 atau 5 gitu dengan kemampuan yang tidak bagian kepada saya Di angka 4 dari angka 4 ini perlu meningkatkan ke angka yang lebih tinggi lagi atau masih mau dengan angka yang sama? tentunya sebagai peneliti kita mau kompetensi peserta didik kita itu kan kalau bisa di level yang teratas lah, seperti apa tujuan pembelajarannya mereka itu, sehingga saya berharap saya bisa meningkatkan level pengetahuan matematika dasar, keterampilan matematika dasar mereka itu dari level 4 tadi saya bisa naikkan menjadi level 8, seperti kan naiknya bertahap. Kita masih berusaha untuk menaikkan itu, tetapi pastinya
tidak langsung sampai dengan level maksimum, tetapi kita dengan bertahap seperti itu. Ini punya saya ada niat untuk mau meningkatkan dari situasi keempat ini ke 8. Jadi proses perlu membutuhkan prosesnya Ibu dari 4 ke 8 ini. Jadi kalau Ibu meningkatkan ini apa langkah-langkah atau strategi yang Ibu sudah pikirkan untuk bisa meningkatkan angka dari 4 ke 8. Saya berpikir mungkin biasa praktis, tapi saya coba dengan ini dulu, yaitu seperti apa istilahnya sarapan pagi begitu. Jadi ketika mereka mau masuk ke kelas itu saya minta mereka berbaris di depan kelas, kemudian saya memberikan kepada mereka dengan pertanyaan yang bervariasi. Intinya di perhitungan dari mungkin penjumlahan atau pengurangan, perkalian, pembagian, operasi matematika yang dasar itu. Jadi di situ ketika mereka bisa menjawab, maka mereka setelah mereka menjawab, maka mereka bisa dipersilakan untuk masuk dalam kelas seperti itu. Di harapan saya, salah satu strategi di langkah itu bisa memotivasi mereka untuk belajar berhitung dengan cepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu saya bisa mengelompokkan mereka berdasarkan kemampuan dasar matematika mereka. Mungkin kan tidak semua anak di dalam kelas itu ya, sehingga kita bisa mengelompokkan mungkin dari yang rendah, sedang, dengan teratas. Jadi dengan begitu kita bisa tahu masing-masing kelompok itu dengan rentangannya. Kemudian langkah berikutnya saya bisa membuatkan jadwal bimbingan khususnya untuk kelompok rendah dengan sedang seperti itu. Kemudian kelompok atasnya itu juga dikasih bimbingan, tetapi tentunya dengan mungkin operasi matematika yang lebih rumit daripada kelompok rendah. Dan mereka juga mungkin bisa menjadi tutor sebaya untuk teman-temannya yang di kelompok bawah dan menengah itu. Mantap, Ibu ada sudah terpikirkan beberapa langkah untuk memperbaiki situasi ini, yaitu dengan sarapan pagi dan sebelum masuk kelas mereka diberikan beberapa pertanyaan terkhusus di bagian penjumlahan dan pengurangan. Lalu Ibu sudah rencana untuk membagi kelompok sesuai dengan tingkat pemahaman siswa dan juga membuat jadwal bimbingan untuk mereka serta memanfaatkan teman atau meminta temannya untuk saling membantu atau tutor sebaya tadi. Dari keempat langkah yang Ibu pikirkan ini, kira-kira langkah mana yang prioritas? Saya ambil langkah yang lebih sederhana, yaitu di kegiatan sarapan pagi itu saya mulai dengan itu, kita lihat perkembangannya, setelah itu baru mulai dengan langkah yang selanjutnya itu. Jadi luar biasa sarapan pagi ini yang diprioritaskan karena kita melihat ini lebih mudah melakukan sarapan pagi. Kira-kira apakah Ibu yakin dengan langkah yang Ibu buat ini bisa berjalan semaksimal atau kurang? Ya, harapan saya ya, bisa berjalan dengan maksimal, tapi apapun yang saya lakukan nanti itu pasti akan saya refleksikan, evaluasi kembali. Ketika langkah yang pertama itu tidak membuahkan hasil yang maksimal sesuai target saya tadi, bahwa di level 4 saya naikkan menjadi level 8. Kalau tidak terjadi seperti itu, setelah refleksi evaluasi, maka kita bisa pilih langkah-langkah yang lainnya seperti itu. Jadi sangat luar biasa karena setelah melakukan langkah-langkah ini ada juga refleksi yang Ibu ingin buat juga. Lalu untuk melakukan ini, rancangan-rancangan ini, apakah Ibu perlu melibatkan, ada pihak-pihak yang perlu dilibatkan untuk memakai itu? Terkait yang langkah pertama sarapan pagi itu mungkin saya bisa berkolaborasi dengan guru matematika, ada formulasi
kiat-kiat atau soal-soal yang memacu anak-anak itu untuk berpikir cepat, terutama dalam perhitungan tadi. Mungkin saya kolaborasi dengan berkolaborasi dengan guru matematika untuk bisa menjalankan rencana ini. Kira-kira mulai kapan kita bisa melakukan? harapannya lebih cepat lebih baik ya Ibu. Itu bisa saya lakukan di dalam minggu depan, di awal tahap pembelajaran ini. Mulai minggu depan sudah bisa mengeksekusi rencana ibu ini. Ya. Baik, Ibu, saya juga perlu tahu apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita ini. Ya, baik Ibu, terima kasih sudah mendengarkan saya punya permasalahan dan bisa menuntun saya untuk mencari solusinya. Di sini saya tahu bahwa permasalahan yang saya hadapi dengan perspektif saya di kelas itu, kemampuan matematika itu bisa saya atasi dengan langkah yang pertama tadi, yaitu dengan sarapan pagi memberikan beberapa pertanyaan untuk matematika untuk mereka sebelum kajian. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan guru matematika untuk harapan saya bahwa ini saya bisa jalankan dan bisa memperoleh hasil yang baik sesuai dengan apa yang saya inginkan, meningkatkan kemampuan itu dari level 4 ke level 8. Mantap. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah berbagi, sudah menceritakan masalah Ibu, dan saya sangat bangga, sangat apresiasi dan menemukan sendiri masalah yang dihadapi tadi solusinya sendiri. Saya berharap perbincangan kita tidak berhenti di sini, tetapi bisa kita lanjutkan ke sesi selanjutnya Ibu. Jika ada perkembangan perubahan itu bisa kita bicarakan lagi. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan saya, meluangkan waktu untuk saya. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Hati-hati ya. Selamat siang ya. Selamat siang. Oke, Ibu Angelia, baik. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan coaching, luar biasa sekali Ibu terkait proses coaching tadi. Sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya menyampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu saat melaksanakan coaching tadi? Saat proses coaching tadi, saya merasa senang, saya bahagia karena saya sudah melakukan kegiatan coaching ini dengan baik, dengan mengikuti alur Tirta. Berikutnya, apakah yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching tadi untuk mencapai indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Baik Ibu, tadi saya melakukan coaching sudah mengikuti alur kita karena saya awalnya saya mulai menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah, dan juga menanyakan rencana aksi nyata, dan juga meminta komitmen dari coach tadi untuk bertanggung jawab terhadap rencana yang sudah dibuat. Ya, baik Ibu, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi sesuai juga dengan catatan yang saya buat. Ibu sudah melakukan alur Tirta dalam proses coaching tadi. Ibu sudah menanyakan tentang tujuan, tentang identifikasi permasalahan, rencana tindak lanjut, dan juga tanggung jawab atau komitmen dari coach yang Ibu ya. Oke, sekarang kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Awalnya saya ingin mengembangkan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, namun dari proses coaching tadi si coach tadi sudah menceritakan masalahnya dengan mendetail dan juga sudah bisa menemukan masalahnya ketika saya menuntunnya dengan beberapa pertanyaan tadi dan fokus mendengarkan apa yang diceritakan tadi. Dan saya juga menggali potensi diri dari si coach ini sehingga
coach bisa menemukan masalah dan menjawab sendiri permasalahannya tadi. Oke, luar biasa sekali Ibu. Ibu sudah melakukan praktek coaching tadi atau melakukan proses coaching tadi dengan baik. Berdasarkan pengamatan saya juga memang sudah baik, luar biasa. Saya harap kegiatan coaching ini atau praktek coaching ini dapat Ibu implementasikan dalam tugas Ibu sebagai guru. Oke, baik. Terima kasih banyak. Selamat siang. siang.